Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muasal Korni, NIM 11221192. Di sini saya akan mempresentasikan berjudul PBB, Pajak Bumi dan Bangunan. Oke. Yang pertama, pengertian PBB. PBB, Pajak Bumi dan Bangunan, adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah dan bangunan baik untuk keperluan rumah tinggal, usaha maupun lainnya. Pajak ini dibayarkan setiap tahun oleh pemilik atau pengguna tanah dan bangunan dan besarnya ditentukan berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP). PBB termasuk jenis pajak daerah untuk sektor perdesaan dan perkotaan, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di daerah tersebut. Selanjutnya, teori PBB. Yang pertama, teori kemanfaatan benefit teori. Teori ini menyatakan bahwa pajak dibayar oleh masyarakat sebagai imbalan atas manfaat yang diterima dari negara seperti fasilitas umum, jalanan, penerangan, dan keamanan. PBB dianggap wajar karena pemilik tanah dan bangunan menikmati manfaat dari bangunan di sekitarnya. Yang kedua, teori kemampuan membayar, ability to pay teori. Menurut teori ini, pajak dikenakan berdasarkan kemampuan ekonomis. Wajib pajak nilai tanah dan bangunan mencerminkan kekayaan seorang, sehingga pemilik yang memiliki tanah dan bangunan bernilai tinggi dianggap mampu membayar pajak yang lebih besar. Selanjutnya, teori PBB. Yang ketiga, teori distribusi keadilan, teori of equality. Teori ini menekankan pentingnya keadilan dalam pembenahan pajak. PBB ditetapkan secara profesional berdasarkan nilai objek pajak, sehingga setiap orang membayar sesuai dengan nilai kekayaannya. Yang keempat, teori pajak objektif. PBB termasuk pajak objektif, artinya penempatan didasarkan pada objek pajaknya, tanah dan bangunan, bukan pada kondisi subjek wajib pajak, sehingga penilaiannya bersifat netral dan adil. Jadi secara teori, PBB dirancang untuk adil, profesional, dan mencerminkan kontribusi terhadap pembangunan berdasarkan nilai kekayaan tetap yang dimiliki seseorang. Selanjutnya, perhitungan PBB. Rumus perhitungan PBB. PBB terutang sama dengan 0,5% dikali sama dengan NJOP kurang NJOP TKP. Keterangan: NJOP dalam kurung nilai jual objek pajak dalam kurung nilai pasar dari tanah dan atau bangunan. Selanjutnya, NJOP TKP, nilai jual objek pajak tidak kena pajak dalam kurung batas nilai tidak dikenakan pajak dalam kurung ditetapkan pemerintah daerah, contohnya sama dengan 12 juta. 0,5% adalah tarif PBB. Selanjutnya, contoh perhitungan PBB. Misalnya, NJOP tanah sama dengan bangunan sama dengan 100 juta. NJOP TKP sama dengan 12 juta. PBB sama dengan 0,5% dikali 100 dikurang 12 juta sama dengan 0,5% dikali 88 juta sama dengan 440. Jadi PBB yang harus dibayar adalah 440. Besarnya NJOP dan NJOP TKP bisa berbeda tergantung lokasi ketetapan pemerintah daerah setempat. Cara membayar PBB. Yang pertama, siapkan nomor objek pajak NOP. Yang kedua, cek tagihan PBB. Yang ketiga, pilih metode pembayaran. Yang keempat, masukkan NOP dan tahun pajak. Yang kelima, lakukan pembayaran sesuai tagihan yang muncul, lalu simpan bukti pembayaran. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.